Dokumen ijazah untuk menyerahkan di Bareskrim ini hanya diperintahkan seperti itu aja, karena kita sebagai adik ipar percaya untuk membawa. Saya Tifal Solesa melanjutkan Kompas Petang, Saudara. Keluarga menyerahkan ijazah asli milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo kepada Bareskrim Polri untuk proses uji forensik digital oleh penyidik. Pihak keluarga diwakili adik ipar Jokowi datang bersama tim kuasa hukum ke kantor Bareskrim Polri pukul setengah 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dokumen dibawa langsung oleh adik ipar Jokowi, Wahyudi Andrianto dari Solo, Jawa Tengah. Kuasa hukum menyebut sejumlah dokumen yang dibawa dan akan ditunjukkan langsung kepada penyidik Bareskrim Polri berupa ijazah asli SD hingga universitas. Adik ipar menyebut tidak ada pesan khusus dari Jokowi terkait penyerahan ijazah hari ini. Keluarga menyerahkan langsung kasus hukum tudingan ijazah palsu ini agar bisa selesai di pihak polisi. Bawa dokumen ijazah untuk menyerahkan di Bareskrim ini, jadi sementara hanya diperintahkan seperti itu aja, karena kita sebagai adik ipar dipercaya untuk membawa dokumen ini. Dan sekarang sudah diserahkan ke Bareskrim, dan nanti untuk selanjutnya untuk bisa menerangkan adalah dari penasihat hukum maupun di Bareskrim. Hanya itu aja. Harapannya Pak terkait dengan kasus ini Pak? Ya, Harapan dari keluarga? cepat selesai gini dan cepat gamblang gitu, ya kan? Ada pesan khusus nggak yang disampaikan langsung dari Pak Jokowi gitu? Tidak ada. Dalam mengantarkan surat ini? Tidak ada, hanya membawakan dokumen ini aja. Hari ini, Presiden ke-7 Joko Widodo mengutus adik iparnya untuk menyerahkan ijazah asli SMA dan sarjana ke Bareskrim Polri. Tak hanya itu, sudah 31 saksi diperiksa polisi dan kini pembuktian keaslian ijazah Jokowi masih menunggu hasil uji laboratorium forensik. Lalu bagaimana memproses laporan pencemaran nama baik bila hasil uji lab for ijazah Jokowi belum keluar? Kami diskusikan bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini terlapor kasus pencemaran nama baik Jokowi dari tim pembela ulama dan aktivis Rizal Fadilah. Lalu bergabung juga bersama kami mantan Kabar Reskrim Polri Susno Duaji dan Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina. Selamat sore semuanya dengan Tifal, apa kabar? Selamat sore, Mas. Selamat sore semuanya. Terima kasih semua sudah bergabung bersama kami. Saya dengar kabar Saya dengar kabar di awal Pak Rizal Anda sempat tidak bisa datang dalam panggilan polisi karena kecelakaan. Ya, Kondisi Anda sekarang betul. bagaimana, Pak? Ya masih belum normal jalannya karena kaki yang kena tabrak. Oke. Jadi tapi kan sekarang enggak diperlukan itu. Nah, dalam pemulihan hasil pemeriksaan rumah sakit beberapa hari katanya harus istirahat dulu. Oke, akhirnya kan hanya 3 rekan Anda yang memenuhi panggilan di Polda Metro Jaya waktu itu kan ya Pak ya. Kalau Anda, betul, yang Anda dengar waktu itu dari 3 rekan Anda yang diperiksa kemarin, apa-apa saja diperiksa Pak? Apa keterangan yang disampaikan atau hal apa yang digali? Ya saya kira mengenai TPUA-nya sendiri gitu kan, kompetensi waktu mengajukan pengaduan, itu legal standing lah. Kemudian juga terkait dengan pasal-pasal yang dilaporkan gitu oleh Pak Jokowi, masalah 310, 311, 27A sampai ke 32, 32, 35 Undang ITE. Saya kira masalah substansinya itu gitu ya. Di samping juga beberapa podcast dari TPUA yang menyampaikan tentang sampai ke proses berangkat ke Yogyakarta, ke UGM, dan ke Solo, tempat kediamannya Pak Jokowi, untuk mencari informasi skripsi dan ijazah. Dan konteksnya waktu itu pemeriksaan sudah status sebagai saksi atau polisi cuma minta klarifikasi ke 3 teman Anda itu, Pak? Masih klarifikasi, walaupun disebutnya sebagai saksi di dalam panggilan itu, tapi intinya klarifikasi kan, yang disampaikan di
di apa Polda di waktu itu ya? Polda Metro ya. Hmm. Jadi Kami, saksi untuk klarifikasi lah, itu mudahnya mungkin Pak. Oke. Kami juga terima foto, Pak. Ada foto yang menunjukkan ini Anda diperiksa. Kami nilai ya, ini diperiksa di Barreskrim dan Ya. saya coba tampilkan juga fotonya. Ini dia, Pak. Mungkin apa yang bisa Anda jelaskan dari foto ini? Ini pemeriksaan kapan waktu itu dan di mana persisnya? Hal apa yang Anda sampaikan saat itu juga, Pak? Ini berkaitan dengan tindak lanjut dari pengaduan masyarakat yang disampaikan oleh TPUA, gitu kan. Jadi kami yang mengadukan gitu, tentang dugaan skripsi dan ijazah palsu Pak Jokowi. Kemudian kami dipanggil gitu dalam rangka lidik ya, sesuai dengan SP lidik 1007 tahun tanggal 10 April. Jadi beberapa orang sudah diminta klarifikasinya juga gitu ya, untuk menyampaikan maksud dari pengaduan masyarakat yang dilakukan oleh TPUA. Saya kira itu, dan di sana ya dipertanyakan banyak hal gitu kan, di samping legal standing tadi, pasal juga ya yang disampaikan 263, 266, 264 pemalsuan dan undang-undang Sisdiknas pasal 68 yang kita usulkan tambahan 69 berkaitan penggunaan ijazah dan gelar palsu gitu. Oke. Bang Silvester begini, polisi kan sekarang lagi proses nih laporan pencemaran nama baiknya Pak Jokowi. Sementara di sisi lain juga masalah kepastian soal tudingan ijazahnya Pak Jokowi ini masih nunggu hasil laboratorium forensik. Menurut Anda ini akan jadi tantangan atau sebetulnya bisa lekas ditemukanlah titik terang atau bisa clean and clear kasus ini? Ya, kita berharap ya ini seluruh bangsa Indonesia agar ini selesai dengan baik dan cepat. Jadi kalau yang kita lihat ini kan yang hari ini ipar Pak Jokowi maupun tim kuasa hukum itu mendatangi Mabes Polri ya, bukan di Polda Metro. Jadi dalam hal ini Pak Jokowi itu sebagai pihak terlapor. Yang melaporkan adalah tim dari TPUA. Ya, kira-kira begitu ya Bang Rijal ya. Ya, betul Pak Silvester. Ya, jadi itu kan Pak Rijal juga udah mulai bulan April. Jadi sebenarnya ini udah lama. Kalau nggak salah itu sudah banyak pihak juga yang dipanggil untuk menjadi saksi. Dan yang pelaporan Pak Jokowi itu baru di tahap juga penyelidikan, tapi masih baru ya. Jadi intinya kita senanglah bahwa Pak Jokowi sendiri yang akhirnya sebagai pihak terlapor mau dengan sungguh-sungguh agar ini masalah ini cepat selesai. Beliau diwakili oleh ipar dan juga pengacaranya membawa ijazah asli beliau ya. Jadi ini saya pikir sama-sama saya juga berharap teman-teman yang melaporkan juga menyambut dengan baik. Jadi kita lihat saja nanti pihak Mabes Polri yang mendalami hal ini, termasuk juga nanti tim laboratorium forensik Mabes Polri bisa benar-benar akhirnya mendapatkan hasil yang kita harus hormati nantinya gitu, mengenai keabsahan daripada ijazah palsu yang dituduhkan. Masih ada 10% itu tadi yang dibilang oleh polisi masih akan diusut. Tapi begini juga, Pak Susno, kalau Anda di kepolisian waktu itu, dengan konteks ada dua kasus seperti ini, satu masalah tudingan ijazah, kemudian sudah ada laporan juga masalah pencemaran nama baik. Sesungguhnya mana yang harus bisa dibuktikan lebih dulu, masalah tudingan ijazah ini atau masalah pencemaran nama baiknya yang bisa diusut lebih dulu, Pak Susno? Baik, kedua kasus ini adalah sangat berkaitan ya, satu sama lain. Pertama, kita hargai Pak Jokowi sudah membawa juga permasalahan ini ke ranah hukum. Karena hanya ranah hukum lah yang bisa menyelesaikan isu-isu ini. Nah, mana yang harus diselesaikan lebih dulu? Karena ini saling berkaitan. Penuduhan tentang ijazah palsu lebih dulu dilaporkan. Kemudian karena dituduh ijazah palsu, sedangkan Pak Jokowi mengatakan tidak palsu, maka dia merasa nama baiknya tercemar. Jadi benar, sudah ditangani ijazah itu palsu apa tidak. Dan membuktikan itu palsu apa tidak, itu tugas daripada penyidik. Bukan melalui perdebatan di luar.
Nah, penyidik membuktikan itu tidak terlalu sulit ya. Karena apa? Institusi resmi yang mengeluarkan ijazah itu masih ada dan lembaga itu sangat-sangat punya kredibilitas di Indonesia bahkan di mata internasional, yaitu Universitas Gadjah Mada. Tentunya dia adalah saksi pokok untuk menentukan, untuk menjelaskan itu palsu apa tidak. Setelah itu baru saksi-saksi orang gitu. Nah, saksi orang siapa? Kan ada dosennya, saya yakin dosennya Pak Jokowi kalau betul kuliah di situ masih ada yang hidup. Kemudian tenaga administrasinya mungkin masih ada yang hidup. Kemudian yang jelas teman kuliahnya, seandainya Pak Jokowi betul kuliah di situ pasti masih ada yang hidup. Sehingga tidak perlu ada yang dikhawatirkan bahwa kasus ini bakal lemah atau tidak begitu ya? Ya, polisi sangat profesional untuk menyelidiki ya, pas lagi masalah pemalsuan ijazah. Nah, kalau kita tidak percaya sama polisi, tidak percaya sama UGM, ya kemana lagi kita membawa ini? Nah, setelah tidak terbukti misalnya apa hasil penyidikan tentang palsu atau tidak ijazah tersebut, maka tentunya sangat berkaitan erat dengan masalah pencemaran nama baik. Apakah nama baik itu betul dicemarkan, misalnya karena ijazahnya asli dituduh palsu, atau justru sebaliknya, betul ijazahnya palsu. Nah, ini sangat erat. Kita percaya sama penyidik Polri, percaya juga sama lembaga UGM, percaya juga dengan saksi-saksi, baik saksi ahli maupun hasil laborat yang akan diperiksa oleh penyidik Polri. Mabes Polri sudah bilang juga bahwa prosesnya 90% penyidikan sudah beres. Tinggal 10% lagi yang untuk membuktikan lagi masalah keaslian ijazah ini. Kalau kemudian yang 10% ini ditunjukkan bahwa hasilnya otentik atau tidak otentik, apakah prosesnya akan clear? Kalau kemudian ijazah itu asli bahwa kasusnya akan selesai atau justru harus ada pembuktian lewat sumber-sumber lain? Kita akan jawabnya nanti apa ya? Kita diskusikan di segmen berikut ya. Usai jeda berikut ini. Bang Sylvester begini, saya minta tanggapan masing-masing singkat saja begitu. Kalau melihat hasil ataupun upaya yang dilakukan keluarga Pak Jokowi menyerahkan menyerahkan ijazah kepada polisi, ke Barreskrim untuk kemudian diusut secara saintifik. Tapi kalau kemudian malah kebalikannya hasilnya sesuai dengan tudingan yang disampaikan TPUA, gimana ngerespon itu? Ya, ini kan itikat yang sangat baik dari Pak Jokowi agar cepat selesai permasalahan ini. Karena kita kan juga nggak mau kegaduhan, terus keributan di bangsa kita. Kita perlu kesatuan dan juga sama-sama kolaborasi untuk membangun bangsa agar residu-residu yang tidak perlu ini, ya kan, kalau udah selesai ini, biar kita bisa bergandengan tangan gitu loh. Karena kita sangat membuang energi ya untuk hal yang menurut saya itu kan tidak berdasar ya, tapi nanti kembali lagi pembuktian itu akan dilakukan di Barreskrim dan di pengadilan nantinya ya, kita lihat itu. Tapi sebagai anak bangsa, saya berharap masalah ini cepat selesai, di bangsa kita terjadi kesejukan, tidak ada ribut-ribut, karena tantangan ke depan kita dalam geopolitik dan ekonomi dunia ini sangat tidak menentu, dan kita benar-benar perlu adem gitu, perlu senior-senior ya kan, aktivis semuanya bersatu untuk membangun bangsa di bawah pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Pak Rizal, kalau kemudian hasil uji lab 4-nya berbeda dengan hasil uji saintifik yang Anda lakukan bersama teman-teman terhadap ijazah Pak Jokowi, bakal siap diadu nggak data Anda dengan data saintifik yang dilakukan polisi? Ya, saya kira harus diadu, makanya bagaimana kita membangun sebetulnya transparansi ya dari uji forensik itu. Ini agak spesifik kasus ini gitu kan, menyangkut seorang mantan presiden Republik Indonesia. Jadi bagaimana agar kepuasan hasil uji forensik nanti bisa diterima oleh publik yang secara saintifik gitu. Oleh karena itu saya kira nanti bagusnya memang di samping Barreskrim sendiri melakukan uji forensik, melibatkan gitu kan para ahli yang kira-kiranya meragukan pada awalnya atau melakukan uji saintifik lain sehingga clear gitu kalau menurut saya.
Misalnya Pak Rismon atau Dr. Roy Suryo ikut gitu Oke. dalam proses itu. Singkat saja Pak Susno, tudingan ijazah dilaporkan ke Barreskrim, tapi kalau kemudian hasil saintifik ijazah menunjukkan asli, apakah case close atau sebetulnya masih bisa dicari sumber lain? Singkat saja Pak. Untuk menentukan asli apa tidak, bukan saintifik saja, saintifik laborat saja ya, saksi ya. Yang paling urgent itu adalah lembaga yang mengeluarkan. Lembaga yang mengeluarkan, kemudian saksi lain ditambah hasil laborat. Kalau itu misalnya asli, maka berpengaruh juga terhadap laporan yang disampaikan di Polda Metro tentang pencemaran nama baik. Kalau itu juga misalnya terbukti palsu, juga berpengaruh juga untuk laporan di Polda Metro, berarti kan dihentikan. Jadi sangat berpengaruh itu. Dan pembuktian hal ini, saya mantan penyidik ya, sangat gampang karena lembaganya masih ada kok. OGM-nya ada, saksi ada, laborat ada. Jadi bagus sekali membawa ini ke ranah hukum supaya ini jelas, dan kita yakin bahwa Polri independen, hasil laboratnya bagus, hasil pemeriksaan saksi juga bagus, dan tentunya Polri kita harap juga tadi memeriksa juga para ahli, sehingga apakah ini diadu antara data pelapor dengan data daripada pihak UGM dan sebagainya, tentunya kan diadu kan. Pihak pelapor kan diperiksa, diterima juga penjelasannya, pihak sebelah sana diperiksa juga. Nanti penyidiklah yang menilai apakah ini diteruskan kepada penuntut umum, apakah ini dihentikan. Jadi nggak akan perlu makan waktu lama ya untuk pengusutan ini ya Pak? Tidak. Oke. Kita masih akan melihat proses ini akan berlangsung di Barreskrim Mabes Polri. Bapak-bapak sekalian, Bang Silvester, Pak Susno, Pak Rizal, terima kasih sudah berdiskusi bersama kami. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Terima kasih, Pak Susno.